mendengar dengan iman. Di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara perhatikan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah saudara, dan lebih jauh dikatakan bahwa Tuhan itu mau apabila kita datang ke rumah Tuhan, yaitu kita datang untuk mendengar. Ini hal yang terpenting kan? Mendengar. Kita datang untuk mendengar, itu lebih baik, lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kita datang sekedar hanya untuk berkorban. Berkorban di sini bukan hanya bicara tentang saudara-saudara memberi korban berupa materi dan sebagainya. Tapi mungkin juga korban pelayanan. Mungkin ada saudara datang hanya karena untuk melayani. Bagi Tuhan itu masih kurang. Yang terpenting Tuhan mau kita datang untuk mendengar. Lebih jauh saya mau tunjukkan kepada saudara, mendengar itu mendengar yang bagaimana. Nah, coba kita baca ayat ini, Ibrani pasal 4 ayat 2. Mendengar dan mendengar itu lain sebab. Mendengar yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibrani 4 ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Siapa mereka? Nanti kita akan lihat bahwa mereka yang dimaksud kalau saudara membaca pasal ini, maka saudara akan tahu bahwa mereka di sini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Bangsa Israel yang di padang gurun. Mereka mendengar sebuah kabar kesukaan. Dan kabar kesukaan itu sudah diberitakan jauh dari generasi ke generasi. Apa kabar kesukaan itu? Yaitu bahwa mereka akan mendapat sebuah tanah yang subur. Yang berlimpah dengan madu dan susu. Yaitu Kanaan, itu kabar kesukaannya. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, semua itu tidak berguna, sia-sia semuanya. Walaupun mereka sudah mendengar dari nenek moyang mereka, bahkan ketika mereka keluar mereka sudah melihat kuasa Allah, mendengar dari orang-orang tua, dari Musa dan Harun dan sebagainya, tapi semua itu tidak berguna. Mengapa tidak berguna? Karena dikatakan waktu mereka mendengar, mereka tidak mendengar dengan iman. Nah ini, mendengar yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar kita mendengar duduk bengong di dalam ibadah, mendengar tapi ketika pulang, kamu tadi dengar apa? Embo, paling yang diingat cuma banyolan itu ya saudara. Dan Tuhan mau mendengar itu mendengar dengan iman. Versi lain dikatakan mereka tidak berguna karena mereka mendengar not being mixed with faith. Tidak dicampur dengan iman. Menarik sekali perkataan ini. Mixed with faith. Kalau saya baca ini gambaran saya seperti orang masak. Kalau kita masak, saudara bumbunya enak wis. Semua sudah lengkap, cuma kurang satu. Kurang apa? Kurang garam. Bisa dimakan enggak masakan itu? Seenak-enaknya, selengkap-lengkapnya bumbunya. Enggak ada garam, enggak ada gula. Enggak bisa dimakan. Ini mix. Jadi iman itu harus menjadi satu ingredient, satu bahan yang penting ketika kita mendengar firman. Makanya tadi saya katakan mendengar dengan mendengar itu lain. Kita bisa mendengar hanya sekedar mendengar dengan telinga jasmani kita, tapi kita bisa mendengar dengan telinga rohani kita. Seperti saat ini, tidak tahu berapa persen yang sudah mendengar dengan telinga rohani. Yang sudah benar-benar dengan sebuah iman percaya. Sudah percaya bahwa Tuhan sedang berbicara sesuatu. Sudah percaya Tuhan sedang memberi pesan yang harus saudara tangkap. Iman itu penting. Saudara mendengar firman harus mendengar dengan iman. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang berbicara meskipun lewat hambanya yang sangat terbatas. Hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan sedang berbicara. Memberikan pesan kepada saudara, yaitu iman. Kalau sudah tangkap firman Tuhan dengan iman, sudah tidak akan seperti bangsa Israel. Nanti kita akan lihat apa yang mereka alami. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu kepada saudara, apa buktinya, apa bedanya orang mendengar dan mendengar dengan iman. Coba baca ayat berikut ini.
Jadi sudah jelas, jadi ini masih hubungannya dengan ayat tadi, pasal yang sama. Bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Tempat perhentian ini bicara tentang tanah Kanaan. Dan kita tahu bahwa semua itu cuma gambaran, foreshadowing what is going to happen in the future. Jadi cuma menggambarkan apa yang akan kita alami juga. Kita juga punya tempat perhentian. Nanti waktu Yesus datang kembali. Nanti kita akan ke sana. Dan dikatakan bangsa Israel itu karena mereka cuma mendengar, tidak mendengar dengan iman, not being mixed with faith, maka mereka akhirnya tidak taat. Nah ini. Jadi kalau saudara mau mengukur diri kita sendiri, tidak usah mengukur orang lain. Kalau kita mau mengukur diri kita sendiri, apa saya ini sudah mendengar sungguh-sungguh, mendengar dengan iman. Coba saudara lihat, apa saya taat. Nah itu. Saya tidak usah terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, saya beri ilustrasi yang gampang. Saudara kadang-kadang cari dokter, bukan? Lalu saudara menemukan satu dokter, lalu dokter itu periksa, lalu saudara dikasih resep. Ya toh? Saudara bawa resep ini keluar. Ini ada dua kemungkinan, saudara datang ke apotek, dibeli, lalu dibawa, dimakan, atau saudara gak meyakinkan dokter. Model itu gak meyakinkan, aku gak percaya orang ini. Pasti resep ini cuma saudara sobek-sobek masuk tong sampah. Kenapa? Karena gak percaya. Yang satu percaya. Bangsa Israel tidak percaya, tidak punya iman. Sehingga mereka tidak taat. Makanya saya pakai rumus di bawah ini. Mendengar belum tentu menghasilkan ketaatan. Mendengar yang menghasilkan ketaatan adalah mendengar dengan iman. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita tidak cukup hanya mendengar, tapi kita harus percaya. Mendengar dengan iman, mixed with faith, dan hasilnya adalah ketaatan, dan hasilnya adalah kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka tidak mendengar dengan iman, mereka tidak taat, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka semua mati di padang gurun. Ini bukan cuma 10-20 orang, saudara. Tapi bangsa Israel yang tercatat minimal, ini baru minimal karena yang tercatat waktu mereka keluar dari Mesir yang berusia 20 tahun ke atas itu sekitar 600 sekian ribu. Itu baru pria berusia 20 tahun ke atas di bilangan, kita bilangan. Itu baru prianya, belum wanitanya, belum kalau punya anak yang sudah usia. Jadi sekian juta orang mati di padang belantara. Hanya 2 orang yang hidup sampai masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Semua mati, bahkan firman Tuhan ngomong mayatnya bergelimpangan di padang gurun. So itu mari, bagian awal dari khotbah saya ini mengingatkan kita betapa kita harus mendengar firman Tuhan itu dicampur dengan iman. Ada iman, haleluya. Sehingga firman Tuhan itu menghasilkan ketaatan dan kita akan menerima berkat. Jadi firman Tuhan itu dikatakan bahwa kepada bangsa Israel, kepada kita sama dengan bangsa Israel, yaitu kita mendengar kabar kesukaan. Kepada kita juga diberikan kabar kesukaan. Haleluya. Jadi saudara-saudara sama persis pengalaman bangsa Israel, hanya lain versi saja. Makanya perjanjian lama itu penuh dengan shadows, dengan gambaran, dengan bayangan, dengan parable, dengan berbagai macam cerita untuk menjelaskan apa yang akan Tuhan lakukan di perjanjian baru. Sama pentingnya, sama bobotnya. Dikatakan kepada kita juga diberikan kabar kesukaan, good news. Apa good news itu? Itulah gospel, itulah Injil. Kabar kesukaan, sudah dengar? Haleluya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita dengar apa saudara? Kabar kesukaan, haleluya. Angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Katakan ini kabar kesukaan dari Tuhan, haleluya. Injil, good news, good tidings. Tuhan itu selalu datang dengan kabar kesukaan. Dan itu yang kita dengar. Dan mari kita terima itu dengan iman. Kabar kesukaan yang Tuhan berikan itu banyak. Tapi saya cuma mau ingatkan 3 yang penting. 3 ini dasarnya. Yang pertama, kabar kesukaan yaitu apa? Yesus hidup, haleluya.
He is alive. Ini kabar kesukaan yang pertama. Dia bangkit, dia hidup. Ya, dia memang pernah mati. Sejarah juga mencatat. Bukan cuma Alkitab, sejarah mencatat, saudara. Saya bisa tunjukkan kepada saudara. Kitab-kitab sejarah mana yang mencatat tentang kematian seorang tukang kayu bernama Yesus. Jadi kalau saudara masih meragukan Yesus itu pernah hidup di dunia apa enggak ya? Wah, maka benar-benar hal yang gak masuk akal kalau sudah menanyakan gitu. Karena itu sudah catatan sejarah. Tetapi saya mau katakan dia bukan mati disalib finish. Tetapi dia hidup kembali. Dia bangkit pada hari ketiga. He is alive. Haleluya. Dia hidup. Inilah berita sukacita bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bahwa kita tahu oleh hidupnya, oleh kebangkitannya, bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Tapi dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan dia bukan sekedar hidup. Tapi coba kita lihat apa yang sekarang dia lakukan. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Yesus yang hidup itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Senantiasa dikatakan. Aduh, kurang apa lagi saudara. Kita punya pengantara yang begitu dekat dengan Bapa. Yang selalu berbicara untuk kebaikan kita. Yang memberikan pembelaan kepada Bapa untuk kebaikan kita. Berita sukacita yang kedua. Yesus bukan sekedar hidup, tapi firman Tuhan berkata, Yesus berkuasa. Haleluya. He reigns. Dia memerintah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan bukan lost control. Dia bukan kehilangan kendali atas segala perkara ini. Karena dia berkuasa. Ketika dia bangkit dari antara kematian, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah dikaruniakan kepadaku. Haleluya. Yesus bangkit sebagai orang yang berkuasa. Kalau kita kembali kepada bayangan dalam Alkitab, dia ceritanya Yusuf itu. Bagaimana Yusuf, dia diangkat menjadi orang kedua dari Firaun. Dan semua kuasa ada di tangannya. Itulah Yesus kita. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang memegang kendali. Dia yang memegang kuasa. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi pengantara kita. Tapi ada satu lagi janji yang luar biasa. Dia bukan jauh di sana. Tapi coba lihat ayat berikut ini. Dikatakan bahwa Allah yang berkuasa menyertai kita. Nah ini saudara, Yesus yang berkuasa. Di mana segala kuasa ada di bumi dan di surga ada di tangannya itu. Dia bukan hanya jauh di sana, tapi dia menyertai kita. Coba kita baca dua ayat ini. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya saudara. Bagaimana caranya? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, penolong itu, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Ayat ini jelas mengatakan ada 3 pribadi Allah ada di situ. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Inilah Allah kita. Allah Tritunggal. Satu dengan 3 pribadi. 3 pribadi tetapi satu. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Another helper. That is Holy Spirit. Parakletos yang menyertai kita selama-lamanya. Oh haleluya, puji Tuhan saudara. Kurang apa lagi kita di dunia ini. Tuhan kita hidup di sorga. Tuhan kita menyertai kita setiap saat sampai selama-lamanya. Dia berkuasa atas bumi dan sorga. Haleluya. Inilah Injil, berita sukacita. Memberitahu kepada kita betapa kita ini orang percaya luar biasa disertai Tuhan. Tapi masih ada satu berita sukacita yang jangan kita lupakan. Karena seringkali banyak anak Tuhan lupa, bahkan banyak anak Tuhan tidak menerima ini sebagai berita sukacita. Yang ketiga yaitu dia akan datang kembali. He is coming again. Ini pengharapan kita.
bahwa kita satu saat akan bertemu dengan Yesus. Kita akan lari memeluk Yesus. Yesus akan memeluk kita. Sabaslah hai hamba yang setia. Sebagai orang percaya kita punya pengharapan ini saudara. Bahwa dia akan datang kembali. Dan dia sedang datang. Makanya saudara kalau ngomong pendatangan Tuhan dalam bahasa Inggris. Tidak ada he will come again, tidak ada. Selalu he is coming again. Artinya apa? Sudah makin dekat kita ini. Dengan hari kedatangannya kita makin dekat. Haleluya. Untuk apa dia datang lagi? Nah ini sudah, saya mau memberikan pelajaran sedikit tapi penting. Ada 5 tujuan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama yaitu untuk memberi upah, memberi mahkota. Paulus berkata, waktuku sudah habis. Aku akan pulang ke Bapa. Aku akan menerima mahkotaku. Tapi bukan cuma kepadaku, juga kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Ini harus menjadi tujuan kita. Kita melayani Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Kita bahkan kalau diizinkan kita mengalami penderitaan. Untuk apa semuanya itu? Ada janji Tuhan, ada mahkota yang kekal disediakan bagi saudara dan saya. Orang kudus, anak Tuhan dari zaman ke zaman. Mereka mengalami banyak penderitaan, tapi mereka bertahan. Bahkan ada mereka yang sepertinya mencari penderitaan ya. Para misionaris meninggalkan tempatnya yang nyaman, masuk ke tempat-tempat yang berbahaya, membawa anak istri. Untuk apa semuanya itu? Karena mereka melihat kepada upah yang kekal. Bahkan Paulus ngomong, aku ingin mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya aku juga mendapat bagian dalam kemuliaan Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus punya hati yang demikian. Jangan kita hidup di dunia, kita hanya mencari nyaman, mencari aman. Saya beritahu kepada saudara ya, tidak ada tempat yang aman di bumi. Jadi ini yang pertama adalah Tuhan datang dengan membawa upah. Dia membawa mahkota yang kekal untuk diberikan kepada orang-orang yang setia, yang menantikan Tuhan, yang hidup dalam penantian. Haleluya. Yang kedua, untuk memusnahkan. Memusnahkan apa? Iblis dan antek-anteknya. Memang iblis kepalanya sudah diinjak di atas bukit Golgota. Tapi ekornya masih gerak. Belum total. Tapi nanti waktu dia datang kembali. Firman Tuhan mencatat, iblis akan ditangkap, dirantai dengan rantai yang besar. Masukkan ke lubang yang dalam. Dikunci di situ selama 1000 tahun. Dan antek-anteknya, yang saya maksud antek-anteknya ini adalah antikristus dan nabi palsu akan dilempar hidup-hidup ke neraka, ke lautan api. Jadi mereka adalah penghuni yang pertama. Nanti yang akan dilempar hidup-hidup yang pertama adalah antikris dan nabi palsu. Itu firman. Gamblang, lugas, tegas, jelas firman Tuhan itu. Tidak perlu diartikan lagi macam-macam. Yang ketiga, untuk menghukum. Nah sekarang yang dihukum siapa? Ya orang-orang fasik, manusianya sekarang. Orang-orang yang fasik, yang hidup tidak takut kepada Tuhan. Yang jelas-jelas menentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Yang berani sama Tuhan. Yang jahat kepada sesama. Itu yang akan menerima hukuman. Karena Tuhan kita adil. Di dunia ini sudah tidak ada keadilan. Pengkhotbah ngomong, di tempat di mana seharusnya ada keadilan, tidak ada keadilan. Tapi Tuhan itu adil. Satu saat dia akan menghukum, menghakimi dengan adil. Menghukum orang-orang yang jahat. Sebab itu mari kita tetap teguh, percaya. Dan terutama jangan jahat ya. Dan saya percaya tidak ada. Namanya anak Tuhan itu tidak ada yang jahat. Amin. Anak Tuhan semuanya hatinya lembut baik. Penuh belas kasihan. Yang keempat, untuk membaharui. Membaharui apa di sini? Membaharui bumi. Sudah tahu bumi kita ini sudah rusak, hancur, tidak karu-karuan sudah. Bicara satu saja, polusi. Laut yang dahulunya indah, sekarang penuh dengan plastik. Di Samudra Atlantik itu ada satu laut di mana tempat perpusaran. Jadi arus itu berpusar di situ. Itu tempat perpusaran, pertemuan dua arus dari dua benua. Sehingga membentuk sebuah pusaran di situ. Dan saudara tahu di tengah-tengah pusaran itu apa? Pulau plastik. Itu baru satu. Belum polusi sisa-sisa industri, polusi sisa-sisa nuklir. Nggak tahu mau dibawa kemana itu saudara. Dan ya semuanya sekarang hancur-hancuran sudah bumi ini. Hutan-hutan semua dibabat, sudah tidak ada paru-paru bumi, hampir habis. Di mana-mana sudah, makanan yang saudara makan, semua terpolusi. Kalau saudara melihat bumi ini sudah benar-benar rusak. Dan Tuhan akan datang untuk membaharui bumi. Karena bumi itu ciptaannya, langit dan bumi ciptaannya.
Tapi masih ada langit dan bumi yang baru nanti. Tapi yang ada ini tetap Tuhan akan perbaiki, perbaharui, di-recycle kembali menjadi bumi yang baru, yang indah. Mengapa? Karena poin yang berikutnya, karena dia datang untuk menjadi raja di atas segala raja. Di bumi ini, bukan di sorga, belum. Di bumi, dia akan datang untuk menjadi raja di atas segala raja selama 1000 tahun. Itulah pemerintahan yang adil dan benar. Kalau saudara mau tahu bagaimana pemerintahan yang adil nanti di 1000 tahun. Yesus akan menjadi raja yang adil. Keadilan dan kebenaran. Tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Karena iblis diikat, tidak ada lagi dosa. Sampai selesai 1000 tahun nanti. Dia dilepas, kemudian dia memberontak sekali lagi. Kemudian kali ini Tuhan tidak ampun, dimasukkan ke neraka yang kekal. Kemudian kita masuk kepada langit dan bumi yang baru. Itu semua ada di Alkitab, saudara. Tapi kita tidak usah ke sana dulu. Kita bicara dulu yang paling dekat, kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi saudara-saudara luar biasa. Tuhan datang itu adalah berita sukacita bagi kita semua. Bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya, kita benar-benar menyambut setiap firman itu dengan sukacita. Dan kita menanggapi dengan iman. Sebelum saya akhiri khotbah ini, mari kita lihat satu ayat lagi yang luar biasa menurut saya. Dan biarlah ini juga menjadi ayat kita. Di dalam Mazmur 62 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud hatinya begitu luar biasa bukan? 1 kali berfirman, 2 hal yang didengar oleh dia. Itulah pendengar dengan iman, saudara. Bukan cuma sekedar dengan telinga jasmani, tapi dengan telinga rohani. Biarlah doa kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan beri kepada aku telinga yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.